saya banyak ketemu ya satu orang, Bu, ibu ingat gak dulu yang pernah ketemu ibu itu? Ada saya pelayanan, dulu ibu-ibu yang pernah pijet ibu itu ingat gak? Ya itu udah meninggal loh, kena COVID. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, itu berarti Tuhan masih punya rencana. Dan berarti rencana Tuhan bagi hidup kita itu belum selesai. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Jelas saudara ya? Iya, langsung saja mari kita buka Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua saudara, judulnya adalah Gembala-Gembala. Ya, judul perikopnya adalah Gembala-Gembala ayat yang ke-8. Kita merayakan Natal hari ini. Kontrangnya bagus, ada hadiah yang besar. Ya, itu isinya apa, Bu? Ya, tapi kita percaya Yesus datang membawa hadiah keselamatan bagi kita. Iya, Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata di sana begini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan kita di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, kalau bagi saudara yang sudah pernah ke Israel, ketika kita ada di Padang Gembala ya, ini namanya Padang Gembala. Di situ kita bisa merasakan ya, ada satu gereja yang dinamakan Gereja Padang Gembala. Kenapa tempat itu merupakan tempat yang paling cocok dan mendekati? Memang benar-benar adalah peristiwa di mana malaikat menampakkan diri. Karena tempat itu ada padang yang luas. Dan itu adalah tempat penggembalaan kambing domba. Ketika saya ada di sana, ya saya melihat di situ, saya mencoba membayangkan saudara. Bayangkan di langit terbuka, begitu itu kan di padang saudara ya. Kita melihat padang yang begitu luas dan itu langit terbuka. Tiba-tiba malaikat itu menampakkan diri dengan dikatakan di situ sejumlah besar bala tentara malaikat sorga. Wow, kalau saya coba membayangkan saudara, kalau kita benar-benar mengalami hal itu tentunya luar biasa banget kan. Saudara ikut membayangkan bersama saya atau tidak ini? Jangan-jangan saya ngomong bayangkan, saudara pikirnya abis ini makan apa ya? Ada bakmi goreng ini ya. Saya tadi dikasih bakmi goreng sama lobster, itu enak sekali loh Bu. Itu restorannya Ibu namanya apa ya? Oh ya, di Asian Kitchen. Saudara boleh rasa. Sudah pernah rasa? Sering. Berarti saya yang baru kali ini rasa ya. Karena saya baru datang memang. Ya itu enak banget loh. Ibu saya makan lobsternya satu-satu sendiri tadi. Nggak apa-apa ya saudara? Lapar. Soalnya tadi kita landing dengan hujan yang deras. Dan itu agak tegang. Karena ya suami saya tutup kaca, saya bilang saya buka saya biar kelihatan kotanya udah dekat apa enggak. Begitu dibuka ternyata kita di dalam awan gelap, di dalam hujan, makanya goncangannya kenceng. Ya tapi ya seperti biasa saya setiap kali goncangan begitu di udara, kita tuh kan naik pesawat ya siap mati tuh. Ya benar nggak? Ya nggak bisa berhenti loh kalau mogok. Kalau naik mobil kan masih bisa berhenti, naik pesawat berhenti di mana? Ya sudah, kalau sudah begitu pasrah aja, hidup mati di tangan Tuhan. Nggak usah tunggu kena corona baru mati. Makanya jangan terlalu ketakutan, amin. Amin. Ya, saya dapat kabar dari teman saya dokter di Indonesia, Bu, hati-hati di Amerika itu lagi ada virus. Belum ada vaksinnya. Gejalanya batuk-batuk seperti pilek. Virus apa gitu namanya? Ya, jadi ibu jaga diri, saya bilang saya sudah di dalam penjagaan Tuhan. Amin. Amin saudara. Amin. Ingat ya, kalau belum waktunya mati tidak akan mati.
Kalau sudah waktunya mati, nggak usah tunggu kena virus. Kepleset di kamar mandi juga nggak benar kok. Nggak usah kepleset, lagi tidur aja bisa. Hidup ini ya berserah saja. Ya, jadi saya cuma nyanyi tadi di pesawat, goncangannya kencang saudara, karena memang lagi di awan. Saya lihat lagi di jendela sebelah sana, bapaknya buka, aduh masih di dalam awan. Ya udah dinikmati saja, ya. Pelayanan itu kadang-kadang, ya banyak orang bilang ibu enak ya terbang ke sana ke sini ke sana ke sini. Kadang-kadang nggak enak juga loh saudara. Ya apalagi saya kalau pelayanan di Jakarta itu, saya tinggalin anak-anak. Kemarin anak saya bilang, Mam pengen pulang ke Jakarta. Terus Mami nggak pengen pulang toh? Saya bilang enggak, kenapa? Karena kalian bersamaku. Ya alasan yang membuat saya pengen pulang kalau pelayanan itu ya cuma anak-anak saya. Ya, jadi kalau mereka bersama saya sudah kita sama-sama nikmati, tapi ternyata mereka tidak betah. Ya NKRI harga mati. Ya, pengen balik ke Indonesia. Saudara, ketika itu malaikat menampakkan diri kepada para gembala. Lumayan loh, dan luar biasa loh. Para gembala menjadi orang yang pertama-tama mendapat prioritasnya Tuhan untuk mendengar kabar baik tentang kedatangan Yesus, kelahiran Yesus. Tuhan gak cari orang kaya. Ya, dia gak peduli berapa kekayaanmu, dia gak peduli berapa tinggi jabatanmu, makanya jangan sombong. Amin. Tidak ada yang perlu kita sombongkan di hadapan Tuhan. Bahkan nafas ini pun kita cuma pinjam. Saudara tahu beritanya di Jakarta, yang punya pabrik oksigen kena COVID, gak dapat tabung oksigen. Itu yang punya pabrik loh. Ya, jadi nggak ada yang perlu kita sombongkan dan hati-hati dengan hidup ini, karena kita nggak pernah tahu. Bahkan nafas pun kita itu cuma pinjam. Kadang orang bilang itu bu, mentang-mentang kaya sombong. Saya bilang jangankan orang kaya, miskin sombong juga. Ya, udah miskin sombong lagi, kebangetan ya saudara. Tapi yang terpenting Alkitab berkata Tuhan menentang orang sombong. Mau kaya mau miskin ditentang Tuhan. Saudara, ketika malaikat menyampaikan berita kesukaan tentang kedatangan Tuhan, yang pertama malaikat itu berkata begini, jangan takut. Berita tentang kelahiran Yesus diawali dengan sebuah kata dari malaikat, jangan takut. Karena memang ketakutan hari-hari ini itu sedang melanda banyak orang. Takut akan masa depan, takut bagaimana tahun depan, takut bagaimana anak saya, takut bagaimana, takut, dan takut. Ya, kemarin Jokowi bertemu dengan banyak pemimpin dunia. Dia bertanya, tahun ini bagaimana? Mereka semua menjawab, tahun ini adalah tahun kesuraman. Tahun depan bagaimana? Tahun depan adalah tahun kegelapan. Tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi resesi dunia akan terjadi. Ya, tetapi ya, satu hal yang pasti saudara, firman Tuhan dengan jelas berkata kepada kita, jangan takut. Kenapa manusia menjadi takut? Takut pertama kali muncul dalam hidup manusia itu akibat dosa. Ketika Adam jatuh dalam dosa dan Hawa, mereka sudah diperingatkan Tuhan, jangan kamu makan buah itu. Yang lain semua boleh kamu makan, kecuali satu pohon itu. Tapi memang manusia itu makin dilarang, makin ingin tahu. Ya, lalu dibilang sama Tuhan, yang kecuali satu, semua boleh kau makan. Lalu iblis mencoba menggoda. Iblis bilang kepada Hawa, Tuhan bilang kan, semua buah pohon ini tidak boleh kamu makan. Dia putar balikan firman. Tuhan bilang, semua boleh kamu makan, kecuali yang satu. Tetapi akhirnya Hawa mendengar Tuhan, iblis bilang, kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi sama seperti Tuhan. Memang manusia itu kadang-kadang ingin jadi sama seperti Tuhan. Kita sama Tuhan beda tipis kan? Tuhan maha tahu, kita sok tahu.
Bilang kanan kirimu, jangan sok tahu. Sok tahu. Jalani proses Tuhan marah-marah, jalani itu marah-marah. Setelah kecemplung baru, oh iya ya Tuhan. Milih jodoh sendiri dengan kemauannya, begitu salah pilih jodoh. Kenapa Tuhan jahat? Pret. Ya, maumu sendiri, salahmu sendiri. Kenapa? Lalu akhirnya digoda Hawa. Dan kenapa iblis menggoda Hawa bukan Adam? Karena iblis tahu perempuan itu diciptakan sebagai seorang penolong. Ada bapak-bapak yang bilang diciptakan sebagai seorang penggoda. Jangan-jangan bapak punya pengalaman digoda. Penolong ya Pak, bukan penggoda. Saya tersinggung loh. Karena saya juga perempuan. Gini-gini saya perempuan, saudara. Ada yang ngomong gini, satu kali bapak-bapak, Bu Devi, saya itu dulu nonton khotbah ibu senang, sekarang enggak lagi. Kenapa? Istri saya bilang, jangan kau tonton itu Debbie Basir, itu dia transgender loh. Oh. Terus saya bilang, kenapa bisa bilang saya transgender? Kan ada kesaksian Debbie Basir, kesaksian Debbie Basir bertobat transgender, kesaksian Debbie Basir transgender bertobat. Padahal saya wawancara seorang transgender. Suami saya bikin judul kesaksian Debbie Basir transgender bertobat. Don't judge a book by the cover. Iya kan, gara-gara dia cuma baca judul, langsung istrinya bilang, jangan kau nonton tuh khotbahnya Debbie Basir. Dia itu transgender. Saya ini perempuan asli, saudara. Anak saya 3, melahirkan normal. Ada dokternya di Solo. Jadi jangan bilang saya transgender. Tolong diklarifikasi. Karena itu gosip kalau beredar, wah bahaya sekali. Saudara, di situ akhirnya Hawa digoda sama iblis. Karena iblis tahu perempuan itu, wanita itu dicipta sebagai seorang penolong. Seorang penolong itu selalu kan mikir orang lain untuk ditolong, mikir suaminya, mikir anak. Ya kita perempuan, kalau kita makan apa, kita ingat suami, kita ingat anak, iya enggak? Itu wanita penolong. Kalau wanita tidak penolong, dia makan sendiri, dia kasih habis sendiri. Dia tidak ingat suami, dia tidak ingat anak. Makanan tinggal sedikit, sebelum suamiku pulang habis itu. Sebelum anakku datang saya makan semua. Anaknya datang nggak ada makanan, nggak ada. Mama udah makan belum? Itu wanita perongrong. Tapi kalau wanita penolong itu dia selalu ingat. Ya ini kesukaan suami saya nggak jadi dimakan, ini kesukaan anak saya nggak jadi dimakan. Maka Hawa waktu dia makan buah itu, Alkitab berkata, waktu lagi dia makan tinggal separuh, teringatlah dia akan. Jadi jangan salahkan perempuan ya Bapak ya. Bapak bilang wanita penggoda. Saudara, coba bayangkan kalau yang digoda sama iblis itu Adam. Ada makan sendiri itu buah satu pohon sendiri. Laki-laki begitu toh? Beda sama perempuan, laki-laki itu dia makan sendiri, istrinya tadi udah makan belum. Padahal sudah habis satu pohon. Jadi iblis tahu kalau dia goda Adam, maka gagal rencananya karena cuma Adam yang tergoda, Hawa tidak. Tapi dia goda Hawa, Adam pun ikut tergoda. Karena wanita itu memang penolong. Makanya ibu-ibu engkau punya kuasa untuk mempengaruhi suami dan anak-anakmu kalau engkau hidup di dalam Tuhan. Dan akhirnya saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Alkitab berkata mereka mendengar langkah kaki Tuhan di Taman Eden dan lalu mereka bersem karena mereka ketakutan. Pertama kali ketakutan masuk dalam diri manusia itu karena dosa. Makanya jangan suka bikin dosa biar tidak Amin. Buang semua yang tidak berkenan. Kalau kita hidup dalam kekudusan, tidak ada ketakutan. Sebab kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna itu apa? Kasih yang mengasihi Tuhan. Engkau nggak mungkin bisa mengasihi orang lain kalau engkau tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Itu omong kosong.
Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, itu adalah kasih yang sempurna. Di dalam kasih itu ketakutan lenyap. Jadi dengan kata lain, hanya orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan yang akan hidup di dalam kemerdekaan dan tidak diintimidasi oleh ketakutan. Siapa yang masih takut mati? Angkat tangan. Sudah berani mati semua? Saya tanya serius ya, yang sudah siap mati? Yang siap mati loh. Yang belum siap? Gak ada. Yang bingung angkat kaki. Kayaknya banyak yang bingung. Sekali lagi saya tanya, lebih baik saudara jujur. Yang sudah siap mati berapa banyak? Yang belum siap? Yang lain ini maunya apa? Ya, bingung lagi, takut salah. Ya, orang yang takut salah itu sombong loh. Saudara, mari kita persiapkan diri ya. Tidak ada yang perlu menakutkan hidup kita, termasuk kematian sekalipun, karena tidak ada satupun yang bisa pisahkan kita dari Kristus. Termasuk yang namanya kematian. Jangan takut untuk melangkah di tahun yang akan datang. Ya, ada seorang ibu datang sama saya, Bu, saya tuh ketakutan tiap hari. Takut apa? Saya selalu mikir masa depan anak-anak saya, sehingga saya ketakutan tiap hari. Ibu, kenapa ibu mau diintimidasi? Serahkan anak-anakmu kepada Tuhan. Mereka adalah milik Tuhan. Kalaupun mereka salah melangkah, biarkan mereka berproses dengan Tuhan. Karena Tuhan punya proses masing-masing terhadap orang masing-masing. Jangan ibu menjadi Tuhan buat anak-anakmu. Amin. Saya yakin semua orang tua khawatir tentang anak. Siapa sih yang tidak khawatir? Saya pun juga khawatir dengan anak-anak saya nanti kalau dia salah pilih jodoh. Tapi pada akhirnya saya berdoa, Tuhan, anak-anakku itu milikmu. Engkau sendiri akan menuntun mereka. Bagian saya hanya menasihati mereka dengan firman. Selanjutnya mereka yang memutuskan. Dan saya selalu bilang kepada anak-anak saya, ingat, setiap keputusan itu ada konsekuensi. Engkau mengambil sesuatu yang bukan rencana Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan membayar harga yang begitu mahal. Mari kita berjalan dalam Tuhan, saudara, supaya tidak ada ketakutan. Jangan mau diintimidasi dengan ketakutan. Takut anak masa depan. Ya, anaknya masa depannya belum tentu seperti apa, dia sudah ketakutan. Ada bapak-bapak anaknya masih kuliah 10 tahun lagi, dia udah ketakutan mikirin biaya kuliah. Gitu aja repot toh Pak. Kalau memang gak punya uang gak usah kuliah toh. Bener gak? Ngapain engkau tambah beban pikiran? Saya waktu pandemi anak saya bilang, Mam saya mau kuliah Mam. Dek, sudah pandemi mau kuliah lagi. Itu kuliah tidak menentukan masuk surga. Karena saya gak punya uang waktu itu mau bayar dia kuliah. Gak ada uang, saya tanya berapa kuliah? Mau 70 juta, uangnya siapa? Untuk makan aja kita susah. Bagaimana mikir kamu mau bayar kuliah? Gak usah mikir nak. Kuliah tidak menentukan masuk surga. Tapi kalau Tuhan berkehendak, pasti terjadi. Jangan takut. Saya hanya berdoa, tiba-tiba di tengah pandemi, saya pengen melukis, saudara. Ya, saya bilang sama suami ketika lockdown sudah mulai dibuka, kita cari alat lukis yuk di Gramet. Kata suami saya, kamu mau apa? Mau melukis? Saya ini menikah sama kamu 21 tahun, belum pernah lihat kamu gambar-gambar. Terus kamu mau beli alat lukis? Iya. Terus sudah kita pergi, saudara, ke toko buku, ada jual kanvas. Saya tanya, Mbak, ukuran yang terbesar berapa? Suami dia bilang, ya macam-macam, ya ada yang 80 kali 1 meter, ada 120 kali 1. Harganya lumayan, saudara. Dia sebut harga. Suami saya bilang, kalau baru mau belajar, beli yang 20 cm, 10 cm. Nggak usah beli yang besar. Nah, saya punya prinsip tuh gini loh, siapa tahu jadi bagus. Kan bisa kita pajang di rumah toh. Kalau bagus, sayang bagus cuma kecil toh. Buat apa? Akhirnya sudah, kita pergi, waktu itu bayar hampir 3 jutaan. Suami saya marah-marah, memang laki-laki itu begitu.
Dia semua pikir pakai logika, saudara. Ya, dia belum bisa melihat nih ke depan nih mungkin Tuhan mau buat apa. Pokoknya yang di depan mata, apalagi sudah bicara uang. Oh, bapak-bapak itu paling. Iya nggak bapak-bapak? Lo ada ibu yang bilang tol. Langsung ibu betul. Ya, semua dipikir dengan logika bapak-bapak itu. Makanya survei membuktikan yang paling banyak kena stroke itu laki-laki daripada perempuan. Ini benar loh. Kenapa? Karena ukuran otak laki-laki itu lebih kecil, tapi memorinya full. 15 tahun ke depan dia sudah pikir. Berat-beratin harddisk kan? Memorinya cilik, diisi semua, full, akhirnya jebol. Beda sama perempuan, otaknya gede, gak ada isinya. Karena jarang dipakai. Ya, karena memang manusia itu diciptakan, perempuan itu diciptakan dia pakai perasaan, pakai feeling. Ada masalah, dia nangis, saudara. Kalau sudah menetes air matanya, sembuh sudah. Atau dia curhat, kalau ada masalah dia curhat, ngomong ke temennya di WA, halo Cin, dibalas sama temannya, iya say. Itu hanya bisa buat perempuan loh. Kalau laki-laki begitu bahaya. Hai Cin, aduh. Ya, terus dia curhat soal masalahnya. Aku tuh jengkel sama suamiku, panjang banget dia curhat. Temennya itu enggak baca, cuma balas, berdoa ya say, yang sabar say. Tidak dibaca, saudara, karena sudah malas baca curhatannya, selalu curhat. Cuma dibalas gitu dia udah seneng loh, plong sudah jiwanya. Karena waktu dia ngetik itu dia sudah melampiaskan emosi. Beda laki-laki, laki-laki kan nggak pernah curhat loh. Ada di sini laki-laki yang sering curhat. Jangan cucu loh. Ya, jarang, saudara. Makanya benar yang sering kena stroke itu laki-laki. Hati-hati loh bapak-bapak. Banyak berdoa. Nah, waktu saya beli itu suami saya bayar. Dia bilang mahal sekali, dibayar jutaan loh. Saya diam aja, ya udah. Pulang saya melukis 2 jam selesai. Dia lagi ngedit video. Dia keluar, ini lukisan siapa? Saya bilang, siapa yang ada di sini? Ada siapa di sini? Nggak mungkin loh ini lukisanmu, nggak mungkin loh. Di sini ada siapa? Ya, lukisannya siapa? Nggak mungkin loh, nggak mungkin terus. Udah di depan mata, udah lihat tetap tidak percaya. Saya bilang ini lukisan saya. Waktu itu saya bikin pertama kali hutan lavender. Saking senengnya saya upload di IG. Puji Tuhan, lukisan pertama saya jadi. Tiba-tiba orang inbox, Bu, dijual nggak? Saya bilang, waduh, ini lukisan pertama saya ya. Kalaupun dijual saya nggak tahu harganya berapa. Boleh nggak Bu saya beli lukisan itu? Ya kalau mau silakan, mau saya kasih mama saya. Mama saya itu sering banget nonton khotbahnya Bu Debbie, dia ulang tahun pasti seneng. Jangan lupa tanda tangan Debbie Bastir ya. Siap, saya tanda tangan. Minta nomor rekeningnya Bu, saya kasih. Dia transfer pertama 10 juta. Kok nggak wow ya? Buat saudara 10 juta kecil ya. Itu kan hanya 10.000 ya? 1.000. Ya, 1.000 ya. Sekarang 1.000 tuh 15 juta. 800 lah. Saya dikasih saudara. Mau bagi saya itu puji Tuhan haleluya 12 kali. Buat saudara itu nggak ada apa-apanya. Lalu saya bilang ke suami, say, apa? Pisangku laku. Berapa? 10 juta. Dia bilang, besok tak antar beli kakak. Itulah laki. Begitu menghasilkan, langsung didukung. Saya jadi semangat saudara, akhirnya melukis ya. Saya bikin besok melukis lagi. Dan saya melukis itu cuma 2 jam jadi. Kanvas besar ukuran 1 meter, saya angkat lagi. Ketika anak saya itu mau kuliah, dia bilang, Mam, gimana aku jadi kuliah? Nggak, berdoa. Tiba-tiba saya pelayanan di satu kantor, waktu itu lockdown baru buka. Lalu ada sebuah perusahaan tanya saya, Bu, ini semua pendeta belum ada yang berani datang khotbah. Kira-kira ibu berani nggak?
datang di kantor kami, karyawan kami sudah masuk. Saya jawab, karena teman saya juga WA saya, Bu, hati-hati, jangan keluar-keluar dulu. Ini yang mati banyak pendeta. Waktu COVID itu memang rip pendeta semua. Saya bilang sama dia, saya jawab, saya doa dulu ya, tanya Tuhan. Itu alasan yang paling rohani kan. Saya tanya Tuhan, bener Tuhan, saya ini besok mau diundang khotbah, kira-kira Tuhan berkenan nggak? Tuhan bilang, ya pasti berkenan, nggak tahu malu. Itu orang karyawan cuma mau pergi dapat gaji sebulan, mereka datang kerja dari pagi sampai malam. Kamu yang cuma khotbah 1 jam, nggak berani keluar. Hamba Tuhan macam apa kau? Wih, saya malu saudara. Akhirnya, iya ya Tuhan, di saat orang semua ketakutan, kamu yang harus pergi. Katakan jangan takut. Akhirnya saya WA dia, iya Bu, oke, saya bisa datang besok. Tuhan itu kan turut bekerja dalam segala perkara kan, untuk menyatakan kemuliaan dan kebaikannya bagi orang-orang yang taat dan mengasihi Dia. Jangan lupa loh, Tuhan itu hidup dan Dia ada, Dia nyata. Saya datang ke perusahaan itu, selesai khotbah diajak makan siang, lalu sekretarisnya bilang sama bosnya, Pak, Bu Debbie pelukis loh. Saya sampai tendang kakinya loh. Karena di situ lukisannya keren-keren saudara di kantornya. Itu bosnya tuh koleksi lukisan. Saya tendang kakinya. Ih, enggak Pak, saya ini baru belajar melukis ya, baru berapa waktu ini karena pandemi nggak ada kerjaan. Oh, coba saya lihat contoh-contoh lukisan Ibu, dikasih saudara. Yang terakhir itu lukisan saya yang baru berapa minggu lalu. Dia lihat, dia bilang, ini lukisan Ibu. Iya, ini belum laku ya Bu? Belum. Ini apa artinya? Jadi gambar itu pohon, ada air di bawah. Ada bayangannya di air. Ini ceritanya tentang seindah apapun kehidupan kita, selalu ada bayangan masa lalu. Jadi jangan pernah lupa, sehitam apapun bayangan masa lalu itu, Tuhan juga ada di sana. Terus dia itu diam, dia bilang, kayaknya itu buat saya banget ya Bu. Saya boleh nggak memiliki lukisan itu? Ya kalau memang mau, tapi kayak gitu loh Pak. Ya enggak apa-apa, ya udah saya bingkai dulu ya, kalau udah jadi saya kabari. Saya kabari begitu sudah jadi, oke, biar diambil sopir saya. Malamnya dia kirim bukti transfer, Bu, saya sudah transfer ya. Saya lihat saudara, 70 juta. Baru wow. Itu berarti standarnya 70 juta. 10 juta enggak wow. Saya tuh lihat 70 juta, waktu itu anak saya tuh mau bayar kuliah 70 juta. Saya sampai, saya WA dia gini, Pak, kayaknya kelebihan 0. Saya takut saudara, kalau kelebihan 0 biar cuma 1, 0 berarti loh. Kalau ada depannya toh. Jadi saya bilang, Pak, kayaknya Bapak salah transfer nih, kelebihan 0. Enggak Bu, itu yang Tuhan taruh di hati saya. Dan waktu itu anak saya pas mau bayar kuliah. Setelah itu semakin rajin saya melukis. Karena dorongan dari suami saya begitu. Saudara, saya melukis ya di tengah masa pandemi hampir 50 lukisan. Yang tertinggi 75 juta dibeli orang. 25, 50, 30 juta, 40 juta. Tuhan pelihara kami di tengah masa kesulitan yang besar. Ingat loh, kita punya Tuhan yang hidup. Dan Dia punya berbagai cara untuk memelihara hidup kita. Makanya ayat ini berkata, jangan takut. Bagian kita adalah percaya kepada Tuhan. Bagian kita adalah percaya kepada firman-Nya, melangkah hidup dalam firman-Nya, berjalan sesuai dengan kebenaran. Nanti Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Jangan engkau ambil alih bagiannya Tuhan, stres kau. Makanya jangan sok tahu. Coba tolong dirimu sendiri, engkau gak akan pernah bisa. Ketika terjadi badai, goncangan, tadi tuh saya dapat sesuatu. Kan suami saya tutup jendela, tapi saya terasa goyangan di dalam pesawat. Waktu saya buka makin takut, karena saya lihat, awan hitam ternyata. Gak ada pemandangan, padahal tinggal berapa menit lagi landing. Biasa udah kelihatan kota.
Waktu dia buka kabut gitu ya. Jadi saya bilang tutup lagi. Lalu saya tutup mata di pesawat. Tuhan tuh bilang gini, kalau ada badai, kamu gak usah lihat badai itu, tutup mata aja. Amin. Nikmati hadirat Tuhan. Waktu kamu lihat, kamu tambah takut. Jangan takut kata Tuhan. Tapi kalau engkau lihat terus itu masalahmu, engkau lihat terus persoalan di depanmu, engkau makin ketakutan, makin kecil imanmu. Orang yang takut gak mungkin beriman pada Tuhan. Waktu engkau takut artinya engkau tidak percaya. Dan Alkitab berkata ketika engkau tidak percaya, orang yang bimbang hatinya, jangan mimpi engkau akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ketika engkau berdoa, Tuhan bilang jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa dari Tuhan. Kenapa? Karena waktu engkau bimbang, engkau sedang tidak percaya. Engkau sedang ketakutan. Bagaimana caranya? Saya dapat banget dari Tuhan bilang tutup mata, gak usah kau lihat. Ada aku besertamu. Amin. Kalau engkau lihat mendung itu, engkau lihat awan itu, engkau takut. Tapi ketika engkau belajar melihat dengan mata iman, bahwa aku Tuhan yang menyertai engkau. Jadi saya nyanyi di pesawat. Saya nyanyi sampai tiba-tiba gak terasa, karena saya tidak melihat di jendela. Biasanya kalau mau landing itu saya suka lihat jendela. Tiba-tiba bannya sudah menginjak landasan. Haleluya. Sudah tiba dengan selamat. Karena Tuhan yang beserta. Amin. Jangan takut kata firman Tuhan ini. Berita tentang kedatangan Yesus diawali dengan sebuah kata, jangan takut. Dunia ini sedang dipenuhi oleh ketakutan. Dan itu merasuki semua orang, termasuk yang mengaku anak-anak Tuhan percaya kepada Yesus. Begitu banyak yang sedang ketakutan. Mungkin hari ini engkau takut mati, engkau takut masa depanmu, engkau takut apa yang engkau takutkan. Belajar berserah kepada Tuhan. Kami di tengah masa pandemi sudah menjual rumah saudara di Jakarta. Karena saya nggak punya uang puluhan juta di rekening. Saya bilang sama suami, yang terburuk adalah kita jual rumah. Tapi puji Tuhan, masih ada yang kita bisa jual. Dulu nggak ada apa-apa yang bisa kita jual. Saya nggak punya apa-apa, nggak punya rumah, nggak punya sertifikat, nggak punya mobil. Kalau hari ini kita memang kekurangan dan kita harus menjual rumah, puji Tuhan masih ada yang bisa dijual. Tapi manusia itu beda. Waktu engkau punya rumah, engkau nggak punya rumah, engkau biasa. Ketika engkau punya rumah, engkau genggam rumah itu, engkau takut kehilangan. Ketika engkau harus kehilangan, engkau sedih, engkau stres, engkau tertekan. Lalu banyak orang yang mati kena serangan jantung. Padahal dulu juga gak punya apa-apa. Jadi saya bilang, Tuhan terima kasih, masih ada rumah yang bisa kami jual. Saya gak punya emas batangan. Ada satu batang Mas Daniel 80 kilo sudah. Tapi makin naik timbangannya, makin turun harganya. Beda sama Mas Murni. Ya, jadi apa yang kita mau harapkan? Gak ada, cuma Tuhan. Dan saudara tahu apa yang terjadi di tengah masa pandemi? Saya tidak tahu bagaimana caranya Tuhan. Tapi tiba-tiba YouTube channel saya, ketika pandemi terjadi, gereja lockdown, orang mulai mencari firman. Gereja tutup, jemaat kebingungan. YouTube channel saya setiap hari subscribe-nya bertambah 1000 sehari. 1000. Padahal saya baca katanya kalau YouTube itu 1 minggu nambah 1000, ada satu channel nambah 1000 itu pasti di hacker. Saya punya bertambah 1 hari 1000, yang hacker malaikat. Dari awal pandemi 50.000, hari ini 600.000 lebih subscribe. Dan Tuhan memberkati kami. Yang tadinya mau jual rumah, nggak jadi jual rumah, malah beli rumah. Ajaib ya? Ajaib. Saya beli satu bangunan, satu rumah lagi untuk jadiin studio. Dulu studio kami 3x2, sempit, kecil. Tuhan berkati, kami beli satu rumah, kami bangun jadi studio DB TV. Bukan cuma Atta Halilintar. DB TV bangun studio di tengah masa pandemi. Dan yang luar biasanya Tuhan, di tengah masa pandemi kami bisa bangun puluhan gereja di desa-desa. Itu
wow, saudara. Siapa yang melakukan itu? Kita mau pakai rumus apa? Tuhan sanggup mengerjakannya bagi orang-orang yang setia dan taat. Hanya semudah Tuhan membalikkan keadaan loh. Hanya semudah Dia berfirman semuanya bisa berubah. Loh saudara, ya apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Asal Dia bilang jangan takut. Saya belajar percaya di tengah masa kesukaran. Sudah orang ketakutan menghadapi virus, ketakutan mati, ketakutan gak ada uang, ketakutan hidup bagaimana, itu semua sudah ada di depan mata. Tapi saya cuma mau berkata, aku percaya Tuhan, Engkau tetap sama, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan Engkau Tuhan yang sudah datang ke dunia membawa berita kesukaan itu. Jangan engkau tertipu saudara, banyak manusia hidupnya menderita hanya karena uang, harta. Orang yang kaya belum tentu diberkati. Dan bukan orang yang kaya yang bisa berbahagia di dunia ini, tapi orang yang diberkati Tuhan. Engkau kaya tapi engkau gak diberi karunia menikmati, buat apa? Kaya tapi tiap hari marah-marah. Kaya tapi duitnya ditabung. Kalau dapat uang udah dalam nama Yesus, tidak boleh keluar. Apa hidup bagaimana tuh seperti itu? Ya, hingga mau terjadi perceraian. Kenapa? Karena suami pelit banget sama istri. Nggak mau kasih duit. Banyak begitu. Bapak-bapak bertobat. Ya, kemarin saya dengar kesaksian ibu-ibu. Bu Debbie, saya bersyukur. Saya mau berterima kasih sama Ibu Debbie. Selama saya tinggalkan suami saya mau cerai, saya tinggalkan dia ke Bali. Terima kasih ibu sudah menemani suami saya. Saya bilang, kapan saya temani suami? Bertobat kau. Maksud saya khotbah ibu. Suami saya ini pelit luar biasa bu. Itu bu, kalau ke pasar bu, saya ditemenin. Bukan karena dia cinta, karena dia takut uangnya saya ambil sisanya. Jadi bayar tomat dia yang bayar bu, bayar cabai dia yang bayar bu, kembaliannya dia ambil bu. Dia rela loh bu bangun subuh-subuh nganterin saya ke pasar karena dia gak mau kasih saya uang. Orang-orang di pasar ngomong, Ci bahagia sekali ya, romantis. Suami anterin Ci dia pagi ke pasar. Ci bilang pret. Sampai akhirnya mau cerai. Dia bilang, saya sudah daftar loh bu, mau jadi TKI ke Jepang, mau saya tinggal suami saya mau cerai. Akhirnya Tuhan tidak berkehendak, lalu saya ke Bali, saya melarikan diri, di sana ada anak saya. Dan suami saya itu ya tiap hari suruh saya pulang, tapi saya bilang, saya mau pulang kalau kamu sudah berubah. Tunjukkan dulu perubahanmu. Setiap kali dia telepon, saya dengar suara ibu di belakang lagi khotbah. Dan saya benar-benar menyadari suami saya itu berubah. Kenapa bu? Tiba-tiba dia WA ke saya. Dia bilang, Say, kamu di sana kekurangan uang nggak? Dia balas, kenapa? Saya transfer ya ke rekening. Dia bilang, berubah suamiku. Karena itu yang paling penting, bukan cuma gopal bu. Minggu depan lagi, saya uangmu kurang, saya transfer lagi. Akhirnya satu kali suaminya itu bilang, saya tadi malam mimpi loh, lihat kamu duduk di padang gitu, seperti padang gurun, kamu sendirian dan kamu lagi menangis, seperti tidak bahagia. Kamu pulang ya, akhirnya istrinya terenyuh. Dia bilang, untuk pertama kalinya suami saya berkata dari mulutnya, dia memikirkan kebahagiaan saya. Saya pulang bu, dan rumah tangga kami dipulihkan. Dia bilang, dulu kalau berantem kata-kata makian, sekarang kami dipulihkan Tuhan. Tiap hari kita dengerin khotbah ibu. Saudara, ketika orang sungguh-sungguh datang kepada Kristus, maka terjadi sesuatu, ada damai sejahtera. Makanya dikatakan di sana ayat 14, Lukas 2, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang apa? Jadi tidak semua orang bisa mendapatkan damai, hanya mereka yang
berkenan kepadanya. Kalau kita nggak berkenan, nggak mungkin ada damai sejahtera. Yesus datang ke dalam dunia membawa damai. Kenapa saudara? Karena Yesus tahu ketika akibat dosa itu manusia terputus hubungannya dengan Tuhan. Dan waktu hubungan kita terputus dengan Allah, kita pasti hidup ini nggak ada damai sejahtera. Biar sekaya apapun nggak akan ada damai. Kecuali hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, di situ baru ada damai. Bukan soal banyak uang. Engkau bahkan mungkin cuma punya uang sedikit. Saya dan suami kami itu melayani Tuhan. Dari pertama menikah, hidup kami menderita. Anak saya itu pernah gak minum susu, cuma minum air nasi itu. Gak ada uang. Tapi kami berbahagia. Karena ada damai sejahtera. Kadang-kadang kita lihat orang saudara, jangan tertipu ya. Saudara lihat orang kaya, naik Ferrari, naik Lamborghini. Gayanya gini, belum tentu dia lebih bahagia dari kita, tuh belum tentu. Ada orang-orang yang biasa tapi mereka bahagia. Ya, mereka bahagia. Satu kali saya di Jakarta ya, yang sering ikut khotbah saya itu pasti tahu. Saya sering bersaksi, saya ketemu sama seorang pengusaha kaya, pengusaha tambang batu bara. Itu udah punya duit banyak saudara kan. Akhirnya saya pelayanan di satu hotel, lalu istrinya itu nunggu di luar. Tiap hari dia dengar khotbah saya. Selesai dia bilang, Bu Debbie saya mau ajak ibu makan. Saya pendengarnya ibu gak kenal saya, tapi saya pengen ngajak ibu makan. Oh iya boleh, memang saya juga mau makan. Oh kalau gitu ibu ikut mobil saya ya. Tapi tunggu Bu, suami saya lagi kesini jemput saya. Oh iya gak apa-apa. Suaminya datang, naik Mercy terbaru. Saya diajak masuk, duduk saudara. Ya, tempat duduknya panas. Bisa dipanasin, bisa didinginin. Ya, kalau pas dingin bisa dipanasin. Kalau duduk situ, utang lupa. Nyaman sekali mobilnya. Saya duduk, terus dia itu suaminya nyetir sambil ngomong gini. Saya itu sebenarnya malas loh makan-makan gini sama orang. Cuma karena istri saya itu memang ngefans sama Bu Pendeta ini. Dalam hati saya ya ini orang kaya sombong. Dalam hati saya emang saya juga yang minta makan istri. Tapi saya tahan aja saudara. Dia nyetir gitu, akhirnya kita berhenti di satu restoran, suami saya ikut dari belakang. Kita makan. Lagi makan dia telepon terus saudara. Lagi makan, itu gimana sih? Kan saya sudah bilang, ya cari orang lah, selesaikan ya. Tutup. Bunyi lagi, gimana? Itu kan gini-gini, marah-marah terus. Urusin kerjaan terus, lagi nggak bisa makan dia. Kita makan, begitu itu dia bilang, Bu, sorry ya Bu Pendeta, saya urusi kerjaan Bu. Dia pikir saya mau bangga gitu. Terus saya jawab gini, saya kasihan lihat Bapak loh. Kenapa? Bapak kaya tapi tidak diberkati. Bapak perlu berdoa minta sama Tuhan supaya Bapak dikasih karunia untuk diberkati. Supaya bisa Bapak nikmati kekayaanmu. Bapak kaya tapi makan aja gak sempet Pak. Marah-marah dari tadi. Lebih bahagia tukang ojek duduk-duduk di pinggir jalan itu ketawa-ketawa. Kalau cuma makan nasi kucing. Saudara tahu nasi kucing toh? Di sini ada nggak nasi kucing? Coba bikin lah dijual. Ya kenapa di Amerika tidak ada kucing ya? Di Indonesia ada nasi kucing. Iya, saya bilang kasihan deh Pak. Bapak perlu berdoa minta supaya diberkati. Begitu pulang dia ngomong sama istrinya gini, pendeta gila. Sampai itu pendeta. Baru kali ini saya ketemu pendeta begitu sama saya. Biasanya pendeta ketemu saya hormat-hormat. Saya balas dia di mobil kan dia ngomong begitu tadi sama saya kan. Akhirnya dia bilang waktu pulang dia merenung. Bener juga. Omongannya tuh pendeta bener. Saya ini kaya tapi tidak diberkati. Lalu dia mulai mau dengar khotbah saya. Tadinya istrinya kalau dengar mesbah doa, kecilin, doa nggak usah kenceng-kenceng. Punya telinga pakai earphone. Dia nggak mau dengar saya khotbah. Akhirnya dia mulai cari khotbah saya. Waktu dia cari khotbah saya, dia dapat khotbah yang saya cerita tentang yang punya villa dan penjaga villa.
Ya, waktu kita lagi cari tempat retreat, saya pergi ke puncak, masuk ke satu villa. Saya ketemu penjaga villanya, Pak, ini villa punya siapa? Oh, ada yang punya di Jakarta. Bapaknya duduk di pinggir kolam renang, anaknya berenang, istrinya goreng pisang. Bapaknya baca koran. Sesekali anaknya naik, Pak, minta pisang goreng, disuapin. Anaknya berenang lagi, istrinya datang, mereka duduk di pinggir kolam. Saya lihat nih bapak luar biasa. Karunia menikmatinya tuh luar biasa. Saya tanya yang punya villa mana, Pak? Lama, Bu. Ada kali 5 tahun gak pernah kesini. Terus kalau villanya bocor, saya tinggal telepon. Bayar listrik apa semua, bayar pemeliharaan kolam renang, tinggal telepon, dikirim tiap bulan, plus saya digaji. Saya bilang, Bapak lebih dari pemenang. Pak, yang punya villa di Jakarta lagi cekot-cekot. Lagi marah-marah sama rekan bisnisnya. Lagi marah-marah dikejar tukang pajak. Sementara Bapak, Pak, villa rusak, berapa? 5 juta. Oke, saya transfer. Gajimu bulan ini berapa? Sekian. Ya udah saya transfer. Bapaknya duduk minum kopi, makan pisang goreng di pinggir kolam. Sudah 10 tahun menikmati kolam dengan anak dan istrinya yang punya villa. Saya mau tanya, lebih bahagia mana hidupnya? Penjaga villa atau yang punya villa? Jadi saudara mau jadi penjaga villa? Biar kita menangkap sesuatu malam ini. Lah dia dengar saya khotbah itu, dia bilang betul sekali Bu Pendeta ngomong. Satu kali dia telepon saya, Bu saya mau konseling. Saya bilang, kau mau konseling sama pendeta gila? Nanti kau jadi gila juga. Ternyata dia kaya tapi kepahitan sama bapaknya. Tiap hari saya berantem sama papa saya. Papa saya tuh cerewet gini. Pak, orang tua itu cuma butuh didengar. Walaupun gak kau turuti, dengar aja ngomong, oh iya ya Pak, iya ya Pak, iya ya Pak. Dia seneng. Gak usah kau ajak berantem. Kau bilang papamu gila, kalau kau juga berantem sama dia berarti kau lebih gila. Gitu ya Bu? Iya. Hidup ini cari damai aja. Buat apa kekayaan, buat apa uang ratusan miliar, tapi hidupmu gak dalam damai, sama papa berantem, sama ini berantem, makan gak bisa, telepon marah-marah. Aduh Pak, kalau saya pilih jadi tukang ojek tapi happy. Akhirnya dia bertobat. Sekarang tiap hari dengar khotbah saya khotbah di mana? Ibu di mana khotbah? Bu, saya datang ya. Datang dengar khotbah. Ya, ini dia lagi bikin, saya mau bikin bangunan Bu di Tangerang. Nanti saya kasih lantai 1 untuk Ibu pakai buat mesbah doa onsite. Kapasitas hampir 1.000 orang. Saya bilang, iya. Saya bilang, ngomong saja sama Tuhan, tidak usah janji sama saya. Karena manusia itu banyak berjanji. Dan luar biasa dia mengalami perubahan hidup. Istrinya bilang, dahsyat loh Bu. Sekarang lebih banyak ke panti asuhan, bantu hamba-hamba Tuhan di desa. Yes. Saudara, apa arti hidupmu? Yesus datang membawa damai sejahtera. Tapi kalau orang terikat dosa, ya hidupnya tidak akan pernah ada damai. Kita akan sambung besok. Dan besok nanti saya akan sedikit bersaksi bagaimana Tuhan panggil hidup saya. Saya ini dari Muslim, tapi saya haji. Saya bertobat terima Yesus, saudara, dan banyak hal yang saya lewati bersama Tuhan. Tapi Tuhan tuh gak pernah berdusta. Dia Tuhan yang selalu ada buat kita. Kita waktunya sampai jam berapa Bu Gembala? Ada waktu. Hancur aja. Sampai subuh. Anda puas, saya lemas. Saudara saya ini ya, baru pulang loh. Kemarin tuh saya tadi malam masih di New York. Saudara tahu saya tadi pagi sarapan di New York, saya makan siang di Philadelphia, makan malam di Atlanta. Dahsyat ya? Luar biasa kan? Semua karena Tuhan. Ya, jadi ya puji Tuhan, saya tuh ngomong tadinya saya mau ke Amerika ini mau jalan-jalan karena kami datang satu keluarga, tapi tetap jadwal pelayanan full. Ya sudah, inilah panggilan kan. Saya suka itu, wow.
Siapa tadi yang bilang wow? Ambil sepeda di belakang. Gak tau sepedanya siapa, ambil aja. Pokoknya ada di parkiran. Ya saya suka tuh, wow. Iya loh saudara, saya tuh punya prinsip Tuhan. Saya tahu nih hari-hari yang terakhir. Saya mau habis-habisan untuk melayani Tuhan. Kami diberkati begitu luar biasa. Ya, dan kita lagi bikin sekolah misi di Bandungan, Semarang. Saya punya kerinduan untuk menyekolahkan orang-orang miskin dari desa menjadi hamba Tuhan. Hanya 6 bulan kita perlengkapi mereka dan mereka akan kembali ke desanya untuk jadi gembala agar Indonesia diselamatkan bagi Tuhan. Ya, uang kalau kita pakai untuk kepentingan diri nggak pernah ada selesainya. Kita beli mobil mewah, yang lebih mewah ada. Kita beli tas bagus, yang lebih bagus tetap ada. Tapi ketika kita berkata buat diri kita cukup, kita diberkati untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara, malam ini pesan firman Tuhan, jangan takut. Dan Yesus datang membawa damai sejahtera bagi setiap kita. Dan damai sejahtera itu kekal sifatnya, jauh melampaui akal pikiran kita. Ya, karena itu mari kita buang semua dosa, kita buang semua hal-hal yang mengganggu damai sejahtera itu, kepahitan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Kita buang itu. Biar kita berkata, Yesus engkau hadir dalam hidupku, jadilah Tuhan. Saudara, Tuhan itu benar-benar ada. Amin. Kalau hari ini engkau berkata, aku pengen Tuhan hidupku lebih baik, aku pengen keuanganku lebih baik, aku pengen masa depan, Tuhan terlebih rindu supaya engkau hidup dalam hal-hal yang baik. Karena Dia yang berjanji, Dia menyediakan satu tanah yang berkelimpahan. Dia berjanji, firman-Nya berjanji kepada kita, Dia ingin melimpahkan berkat, mencurahkan berkat atasmu supaya engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kenapa kita belum diberkati? Karena kita belum siap. Banyak hal yang kita belum siap. Tuhan mau kita siapkan hidup, kita siapkan hati, kita siapkan diri agar kita benar-benar mengalami Tuhan. Agar kita mengalami Yesus. Saudara, Yesus itu sanggup mendengar lebih daripada yang engkau doakan. Dia sanggup menjawab lebih daripada yang engkau pikirkan. Malam ini kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Besok saya akan ada doa khusus bagi saudara yang punya pergumulan. Tuhan gerakkan saya besok untuk berdoa bagi saudara-saudara. Saya jarang mau mendoakan orang saudara, karena saya selalu berkata dalam pelayanan saya, jangan titip doa sama pendeta. Saudara harus datang sendiri kepada Tuhan. Karena gak ada pendeta hebat, yang ada Tuhan yang hebat. Amin. Tapi ketika engkau mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Dia Tuhan yang sanggup. Dia menjawab doa-doa kita lebih daripada yang kita harapkan. Saya pengen nyanyikan pujian ini biar kita semua belajar pujian ini saudara. Dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup. Kita bangkit berdiri bersama.